Hai guys, kali ini saya akan menceritakan dongeng dari seluruh dunia. Pus dalam sepatu boot. Pada zaman dahulu kala, ada seorang saudagar kaya raya yang memiliki sebuah alat penggilingan. Dia memiliki 3 orang anak laki-laki. Anak terakhir adalah bernama Markis. Dia adalah anak yang saling disayangi oleh saudagar tersebut. Tetapi suatu hari saudagar tersebut meninggal dunia dan dia harus meninggalkan ketiga putranya, termasuk Markis. Dia segera memberikan sebuah 3 benda istimewa untuk ketiga anaknya. Si sulung diberikan sebuah mesin penggilingan. Si anak tengah diberikan seekor keledai. Dan terakhir, Markis, dia hanya diberikan seekor kucing. Tiba-tiba dia segera mengeluh. Apa yang harus aku lakukan dengan kucing ini? Apa keistimewaan dari kucing ini? Keluhnya. Tiba-tiba kucing tersebut segera menjawab, "Ada apa, Tuan? Kenapa kamu tampak sedih?" Dia segera menjawab, "Apa yang harus aku lakukan? Ayahku sudah tiada." Ternyata kucing tersebut bukanlah kucing biasa, tetapi dia adalah kucing ajaib yang bisa berbicara. Kucing tersebut segera memberikan sebuah pertanyaan. "Bagaimana kalau kamu membelikan aku sebuah sepatu boots, jubah, dan sebuah topi?" Markis menyetujui apa kata kucing tersebut, meskipun dia sangat bingung. Dia segera menuruti apa kata kucing tersebut. Dia membelikannya sebuah topi, jubah, dan sepatu boot. Ketika dipakaikannya ketiga alat tersebut ke kucing tersebut terlihat seperti pangeran. Dia segera berbisik-bisik kepada Markis. "Tuan, sepertinya bisakah kau menyuruh aku untuk menangkap seekor kelinci lalu akan kuberikan kepada seorang raja?" Markis sangatlah bingung. "Tapi bagaimana kau bisa mendapatkan kelinci-kelinci untuk sang raja?" Si kucing segera menjawab, "Tenang saja, aku akan mencari wortel di sebuah hutan. Pasti di hutan tersebut ada banyak kelinci." Kucing tersebut segera ke hutan. Dia mengambil wortel. Tiba-tiba wortel tersebut dimakan oleh kelinci dan dia segera menangkapnya. Kucing tersebut segera pulang. Namun akan tetapi dia tidak pulang dulu. Dia menghampiri sebuah kastil yang sangat megah. Ketika dia memasuki kastil tersebut, dia segera melihat ada raja dan putri cantik. Aduh, gatal. Kucing itu memberikan seekor kelinci kepada sang raja, dan raja segera bertanya,
Apa maksud Anda memberikan kucing ini kepada saya? Kucing itu menjawab, saya disuruh tuan saya, Markis de Carabas. Ketika mendengar nama Markis de Carabas, raja seketika mulai takjub. Siapa itu? Kucing tersebut menjawab, dia adalah tuanku. Dia harus menyuruhku untuk menangkap seekor kelinci dan memberikannya kepadaku. Raja sangatlah takjub dengan si kucing itu. Raja segera menamainya Pus dalam sepatu but. Berhari-hari berikutnya, Pus dalam sepatu but berburu kelinci lagi dan memberikannya kepada sang raja. Pada suatu hari, ada sebuah kastil yang sangat besar sekali. Namun akan tetapi, mereka sangat takut. Orang-orang sangat takut datang ke kastil tersebut. Karena di kastil tersebut penghuninya bukanlah sang raja, tetapi penghuninya adalah seorang raksasa yang berbadan besar dan menakutkan. Semua orang sangat takut mengunjungi istana tersebut. Namun, raksasa tersebut bukan hanya dikenal karena menakutkan, tetapi dia juga bisa berubah menjadi hewan apa saja. Pus dalam sepatu but segera bertekad mengunjungi kastil yang diceritakan oleh yang dimaksud. Namun, Pus sangatlah tidak takut dengan raksasa tersebut. Ketika itu, dia segera mengetuk pintu untuk kastil besar tersebut. Siapa ini? Aku Pus dalam sepatu but. Aku di sini datang ke kastilmu untuk bertanya kepadamu, apakah kamu bisa menjadi hewan? Ya, haha, aku bisa menjadi hewan apa saja jika kau menginginkan aku menjadi hewan yang kau sebutkan. Pus segera berkata, hei raksasa, bisakah kau berubah menjadi singa? Raksasa tersebut segera menjawab, aku bisa menjadi singa. Tiba-tiba raksasa tersebut berubah menjadi singa. Namun Pus sangat ketakutan. Ketika itu dia segera menyuruh si raksasa untuk kembali ke wujud semula. Hahaha, bagaimana kau dengan wujud seperti itu? Dengan wujudku seperti itu. Pus dalam sepatu but segera berkata, aku sangat takjub kepadamu. Tapi bisakah kau menjadi tikus? Raksasa tersebut segera menjawab, aku bisa menjadi hewan kecil seperti tikus atau hewan apapun. Pus meminta si raksasa tersebut menjadi tikus. Namun Pus segera melahap si tikus yang ternyata adalah si raksasa yang sedang menjadi tikus. Dilahapnya tikus itu,
Tiba-tiba dia kembali ke rumah tuannya, yaitu Markis de Carabas. Tuan, sepertinya kamu harus mandi di sungai. Apa maksudmu? Ikuti aku saja dulu. Markis segera mengikuti Pus. Ketika Markis sedang mandi, Pus segera cepat-cepat menyembunyikan bajunya di bawah batu. Tidak hanya di situ saja, kereta sang raja tiba-tiba ada di situ. Dan kereta sang raja sedang lewat. Tiba-tiba Pus segera berteriak, "Tolong, tolong! Tuan Markis sedang dalam bahaya. Bajunya dicuri oleh seseorang." Raja segera menyuruh pelayannya. "Apa?" "Ya, pelayanku yang setia, tolong berikan dia sebuah baju yang bagus." "Baik." Pelayan sang raja memberikan sebuah baju yang terbaik untuk Markis. Ketika Markis mengenakan baju tersebut, dia terlihat seperti pangeran. "Kamu terlihat seperti pangeran gagah, Tuan." Terima kasih." Raja memperbolehkan Markis duduk di kereta kudanya. Pus segera berlari ke ladang milik kerajaan yang penghuninya adalah si raksasa yang dia makan ketika si raksasa berubah menjadi tikus. "Hei kalian, jika ada kereta kuda raja lewat, kalian harus menjawab, ladang ini adalah milik Markis dari Carabas." Jika sang raja lewat dan bertanya kepada kalian, jika kalian menjawab ini punya raksasa, raja akan memenggal kalian. Petani tersebut sangatlah ketakutan dan mereka menyetujui apa yang dikatakan oleh Pus. Ketika sang raja lewat, tiba-tiba dia bertanya kepada petani tersebut, "Siapa pemilik ladang yang sangat indah ini?" Petani tersebut menjawab, "Ini adalah ladang milik Markis dari Carabas yang mulia." Raja sangat takjub dengan Markis de Carabas. "Tuan Carabas, saya takjub dengan ladang yang Anda miliki." "Terima kasih yang mulia." Setibanya di istana Markis de Carabas, Pus segera mengatur semua orang yang menjaga di istana tersebut dengan menjawab, ini semua adalah punya Markis dari Carabas. Raja sangatlah takjub dengan istana milik tuan dari Carabas, yaitu Markis dari Carabas. Sebenarnya ini milik si raksasa. "Tuan Markis, sepertinya istanamu sangatlah besar dan megah, dan
Maukah kau menikahi putriku? Markis segera menjawab, Terima kasih yang mulia. Diadakanlah sebuah pesta pernikahan yang megah untuk Markis dan sang putri. Kini, sang raja memberikan tahtanya kepada Markis de Carabas. Tuan Carabas, sepertinya Anda harus menjadi raja karena Anda sudah layak, karena Anda adalah pemilik kastil besar ini. Baik yang mulia. Markis kini menjadi sang raja yang adil, menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana. Markis rela membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan atau miskin. Kedua kakak Markis sangatlah takjub dengan adiknya. Mereka tidak menyadari bahwa adiknya menjadi seorang raja. Mereka hidup bahagia sampai selamanya. Tamat.